Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siastok, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Septiawati. Saya merupakan mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2019 di Universitas Tadulako. Saya merupakan awardee dari IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards 2022 di University of Zagreb, Hungary. Apa sih itu IISMA? IISMA merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan oleh program MBKM Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek Dikti yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa semester 4 dan juga semester 6 untuk melakukan physical mobility atau semacam semester abroad dan belajar selama 1 semester di universitas tujuan yang terkemuka di luar negeri. I would say, IISMA truly a turning point in my college years. Saya bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berharga selama menempuh pendidikan 1 semester di luar negeri. University of Zagreb merupakan universitas terbaik di Hongaria dan terkenal akan keberagaman dari mahasiswanya. Saya bisa bertukar pikiran dan berjejaring bersama teman-teman yang datang dari berbagai negara seperti Yordania, Turki, India, Kyrgyzstan, Amerika, Korea, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan banyak insight dan perspektif baru ketika berdiskusi di dalam kelas. Tidak hanya fokus pada bidang akademik, sebagai awardee IISMA, kami juga mempromosikan budaya Indonesia kepada teman-teman international student dan dosen-dosen di Zagreb, Hungary dengan mengadakan kegiatan Batik Day dan juga Heroes Day. Pengalaman IISMA adalah bagian terbaik di tahun 2022 saya. IISMA telah merealisasikan satu mimpi saya untuk berkuliah di Eropa. Mimpi yang saya bangun sejak kecil. Melalui program ini, saya bisa menjadi pribadi yang lebih berani, a good problem solver, and critical thinker. Dan alhamdulillah, memiliki kesempatan untuk berkeliling ke 12 negara di Eropa. Saya masih takjub dengan arsitektur gaya Eropa yang estetik, infrastruktur bangunan dan sistem transportasi yang sangat maju, dan budayanya yang sangat-sangat berbeda. Pendanaan beasiswa IISMA mencakup uang pendaftaran dan SPP, biaya perjalanan berupa tiket pesawat pulang pergi, biaya hidup bulanan di negara tujuan belajar, asuransi kesehatan, biaya tes PCR, dan juga biaya penerbitan visa negara tujuan. Semoga teman-teman tertarik untuk mengikuti program ini. Teman-teman, saya tunggu menjadi future awardee selanjutnya. Kosanam Sipan IISMA, be bold to go abroad. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Gita Cahyani, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini sedang mengikuti program IISMA, yaitu program pertukaran pelajar ke luar negeri di Palacký University Olomouc di Republik Ceko. Nah, jadi di sini saya mau sharing sedikit untuk teman-teman mengenai persiapan untuk ikut program IISMA. Nah, jadi di program IISMA ini ada 2 tahap, ada 2 tes, yaitu tes esai dan tes wawancara. Nah, jadi yang pertama di tes esai ini teman-teman selain mengumpulkan esai, teman-teman juga mengumpulkan beberapa dokumen. Misalkan dokumen tes bahasa Inggris, dokumen rekomendasi mahasiswa dari KUI Universitas Asal, transkrip nilai, dan juga ada beberapa dokumen lain yang teman-teman bisa download langsung atau teman-teman bisa googling sendiri. Nah, oke, jadi untuk esai ini terdiri dari 4 pertanyaan. Jadi teman-teman itu mengisi esai, bukan esai yang diberikan topik tertentu, tapi teman-teman bisa menjawab 4 pertanyaan yang bisa dijawab langsung di portal IISMA. Oke, setelah tes tahap pertama dan jika teman-teman lolos tes tahap pertama, teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau kabar untuk mengisi CV di portal IISMA. Untuk mengisi CV ini teman-teman bisa menaruh berbagai achievement teman-teman yang pernah teman-teman dapat, mulai dari kuliah ataupun SMA yang paling relevan atau yang remarkable. Dan kemudian tes wawancara. Tes wawancara ini maksimal 30 menit, tapi ada juga yang tesnya itu di bawah 30 menit. Jadi biasanya tergantung dari si pewawancaranya. Pertanyaan yang ada di wawancara ini mostly adalah jawaban yang teman-teman sudah isi di esai. Jadi biasanya pewawancara itu menanyakan introduce yourself atau describe yourself itu kayak gimana. Terus kayak pertanyaan kayak kenapa pilih
mata kuliah ini, kenapa pilih universitas ini, kayak seperti itu. Terus juga mungkin pertanyaan kayak gimana cara teman-teman itu bisa menghadapi yang namanya culture shock, karena teman-teman pasti akan berkuliah di luar negeri selama 1 semester. Jadi kebanyakan ditanya pertanyaan dari jawaban teman-teman dan juga pertanyaan yang biasanya dialami oleh orang yang akan ke luar negeri. Nah, dalam menjawab wawancara tersebut, teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris 100%. Jadi teman-teman usahakan jangan sampai pakai bahasa Indonesia, pokoknya harus full bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah melakukan tes wawancara tadi, teman-teman menunggu biasanya beberapa minggu untuk mendapatkan notifikasi ataupun announcement di portal ISMA. Nah, dalam persiapan keberangkatan sendiri, kemarin kami mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan mulai dari Juni, dan kemudian proses pengurusan visa itu di bulan Juli. Setelah mengurus visa itu teman-teman biasanya menunggu sekitar sebulan lebih. Setelah menunggu kurang lebih sebulan mengenai visa tersebut, akhirnya visa saya diterbitkan tanggal 13 September, dan beberapa hari setelahnya kami akhirnya berangkat ke Olomouc, Republik Ceko. Di sini tentu saja banyak berbeda dari yang di Indonesia, karena yang pertama, kuliah di sini itu kebanyakan mata kuliahnya tidak pakai absen. Jadi teman-teman itu bisa langsung datang ataupun tidak datang itu tidak di absen. Dan juga di sini kita itu kalau dalam kelas itu sangat-sangat open discussion. Jadi itu lebih sering diskusi, kayak misalkan setelah dosen menerangkan biasanya lebih tanya pendapat murid. Nah, selain kuliah tadi, di sini itu karena dingin sekali, teman-teman itu harus siap heattech atau baju dalaman yang bisa membantu membuat teman-teman tetap hangat di musim dingin, dan juga jangan lupa memakai coat. Di sini juga jarang sekali orang yang kayak naik motor. Yang naik motor itu kebanyakan biasanya yang antar paket atau antar makanan. Dan di sini kebanyakan orang-orang itu naik transportasi umum, atau di sini juga biasanya dibilang tram. Jadi tram itu kayak perpaduan antara bis dan kereta api. Nah, jadi untuk teman-teman calon awardis, pesanku teman-teman bisa mulai belajar dari sekarang. Jadi belajar apa? Teman-teman bisa latihan bahasa Inggris, dan jangan lupa teman-teman harus bisa pilih mau pakai tes bahasa Inggris apa, karena 3 tipe tes bahasa Inggris tadi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa melakukan research dulu, nanti kira-kira mau tes apa, kemudian belajar. Teman-teman harus belajar dari sekarang, karena yang ingin ikut program ini ada banyak sekali. Tapi tetap jangan takut, jangan merasa insecure, teman-teman itu bisa. Jadi sisanya itu serahkan pada Tuhan. Bagaimana dengan uang saku dan lain-lain? Teman-teman jangan khawatir. Di sini itu semuanya dibayarkan oleh pemerintah, mulai dari tuition fee atau uang UKT, uang masuk, uang pendaftaran masuk, uang bulanan, uang tiket pulang pergi, domestik ataupun internasional. Jadi ibaratnya teman-teman itu tinggal bawa diri dan bawa barang-barang saja ke sini. Jadi untuk biaya teman-teman jangan khawatir. Sekian video singkat dari saya. Semoga membantu teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Bye guys.